Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari sama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri dengan meningkatkan ketakwaan, kita syukuri dengan meningkatkan ketaatan, kita syukuri dengan meningkatkan keikhlasan, dan terus kita bela, kita junjung tinggi kejujuran dan keadilan. Salat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad, yang mana hari ini masuk tanggal 2 Rabiul Awal, bulan Maulid. Sudah masuk tanggal 2 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita berbanyak selawat. Tujuan utama adalah kita harus menghormati junjungan kita Nabi Muhammad. Yang kedua, kita dengan banyak salawat mengingat beliau, mendoakan kemudian mengingat beliau, sehingga kita selalu memperbaiki sikap dan tingkah laku kita agar sesuai dengan beliau. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Maka untuk malam ini saya singgung sedikit tentang bagaimana sih Rasul muamalahnya. Apakah yang kita ikutin sholatnya doa, puasanya? Ternyata semua sikap dan tingkah laku Rasul harus menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Jamaah sholat maghrib, saya yakin mayoritas umat Islam ada di Indonesia. Di India itu ada 200 juta, dan India berusaha jangan sampai lebih 200 juta. Kalau umat Islam lebih, disiksa orang Hindu, dimatikan. Gimana orang Hindu berusaha untuk tetap mempertahankan? Karena kemarin pemimpinnya diwawancarai oleh kantor berita dari Barat. Kenapa kamu bersikap demikian terhadap umat Islam? Berarti kamu melanggar kemanusiaan. Dijawab, kami nggak mau umat Islam lebih dari 200 juta. Jika lebih akan membahayakan kami, warga Hindu. Jadi betul-betul dia legalkan itu. Sikap dia memukul, membunuh, menyiksa umat Islam. Itu orang Hindu kalau berpuasa. Sebaliknya kalau umat Islam malah menghargai, ya, menghargai, menghormati, ya, bahkan menjaga keamanan orang yang berkepercayaan atau berakidah lain. India itu paling banyak akidah, keyakinan percaya paling banyak. Ya. Lebih dari 200 kepercayaan. Maka ada seorang dosen di Kairo ceramah waktu itu di Masjid Amr bin As. Itu masjid ada di Mesir Qadimah, ibu kota Mesir lama. Amr bin As adalah sahabat yang membuka Mesir menjadi masuk dalam kategori negara Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Amr bin As itu masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Anaknya hijrah bersama Nabi, Abdullah bin Amr. Tapi bapaknya masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Tapi dia sebagai pembuka Mesir menjadi negara Islam. Itu bagaimana umat Islam sangat dihargai, dimuliakan. Ketika Amr bin As mau memperluas masjid dari ibu kota,
Masjid Amr bin As itu ingin diperluas. Akhirnya digunakan tanah punya warga Yahudi yang tinggal di Mesir. Dia protes, dia melapor. Kata Amr, saya akan beli, berapa kamu jual? Yang penting masjid bisa diperluas. Saya nggak mau jual. Akhirnya dia patok juga dibikin fondasi. Karena Amr siap bayar harga berapapun. Akhirnya dia melapor pimpinan. Waktu itu pimpinannya di Madinah Umar bin Khattab. Kalau Amr bin As gubernur. Berangkat orang Yahudi. Dia cari istananya nggak ada di Madinah. Katanya Umar lagi tiduran di bawah pohon kurma. Mana dia? Umar bin Khattab dipikir ada penjagaan ketat segala macam. Katanya biasa aja, sederhana. Ada ketemu. Anta Umar bin Khattab? Iya, saya Umar. Ada ceritakan tentang kasus tanahnya dijadikan bangunan masjid oleh Amr bin As di Mesir. Langsung mengambil tulang sapi, tulang kambing dicoret. Coret pakai pisau. Ini kamu bawa. Jadi nggak ada omongan apa, cuma tulang dicoret dengan pisau. Ini kasih unjuk kepada Amr bin As. Amr bin As begitu melihat tulang itu menangis. Jangan kau lukai, jangan kau sakiti siapapun. Jangan kau sakiti siapapun. Kalau kau mengambil tanahnya berarti kau melukai orang lain. Itu pemahaman Amr bin As. Dari nangis, akhirnya si Yahudi masuk Islam. Keadilan Umar, adalatul Umar. Jadi kalau orang Islam berkuasa, itu yang beragama lain. Maka di India itu ada 200 lebih kepercayaan. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah sungai, ada yang menyembah ayam jantan, yang bangunin dia pagi-pagi. Ada yang menyembah matahari, bulan. Dan ada laki-laki menyembah aurat perempuan, perempuan menyembah aurat laki-laki. Itu di India. Dianggap dia lahir dari situ. Mutakodat kepercayaannya bagus. Tapi Hindu berkuasa itu sampai menyiksa umat Islam. Alasannya kalau lebih dari 200 juta, padahal India itu penduduknya sudah 1 miliar. 20% lebih takut umat Islam. Nah ini makanya sekarang kalau sudah manusia tidak yakin kepada Allah, tidak beragama Islam, berarti akan banyak kezaliman, kejahatan dan sebagainya. Nah negeri kita ini kalau kita tidak bersatu, ya, tidak memahami Islam dengan benar, kemungkinan nasibnya tidak beda dengan India. Maka dari itu di negeri kita banyak orang Muslim. Dari lahir Muslim sampai mati Muslim, tapi belum pernah, ya, sepanjang hayatnya itu Muslim, tapi keislamannya belum pernah menyadarkan dia siapa sih Allah. Allah Rabbul Alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Apa itu Malik Yaumiddin? Apa itu Ilahin Nas? Jadi cuma ikut-ikutan sholat, ubah, pulang. Maka kebanyakan, ya, umat Islam di Indonesia dengan umat Islam di Eropa atau di yang lain, mereka lebih pandai, lebih cerdas dalam memahami Islam. Kalau kita cuma tinggal sisa-sisa dari ibadah ritual yang kita kerjakan, maka di sini dikatakan, ya, umat Islam Indonesia harus bukan saja mengerjakan ibadah ritual rukun Islam, tapi harus memahami, ya, kapan Allah mulai membuka pendengaran kita, kapan Allah membuka penglihatan kita. Ya, sampai kita paham wujud Allah itu sampai kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu itu menyaksikan, berarti dengan ilmu dan yakin, bukan dengan mata. Bukan hanya dengan mata, tapi dengan ilmu dan keyakinan. Nah, ilmu kebanyakan umat Islam di negeri kita ini tidak cukup dengan udah sholat udah masuk surga. Bagaimana dengan interaksi yang lain, muamalah yang lain? Tidak dipeduli. Maka umat Islam Indonesia, ya, akhirnya sebagian merasa sombong dengan ibadah-ibadah ritual. Yang akan mengikatkan dirinya kepada undang-undang syariat. Ya, nggak mau belajar aturan Allah gimana sih? Jangan sampai kita melanggar. Ini negeri kita aja berhutang dengan mereka, kelilit hutang. Berhutang dengan Yahudi Nasrani sudah kelilit hutang. Bahkan sudah disebar di WA, KTP nanti sudah mencakup NPWP. Berarti setiap kepala harus bayar pajak. Setiap kepala bayar pajak. Buat apa? Buat bayar hutang. Kalau Islam kan cukup mengeluarkan zakat yang punya uang lebih untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang tidak mampu. Ya, kalau Islam ini enggak, nanti setiap warga negara Indonesia kalau sudah KTP di situ juga NPWP berarti harus bayar pajak. Memperpanjang KTP, tahu-tahu Bapak sudah 5 bulan bayar pajak. Bapak 7 bulan. Bapak belum pernah. Nah ini, maka kita harus tingkatkan Islam kita, ya, memahami bagaimana kita membelanjakan uang kita. Harus dengan aturan Allah. Bagaimana kita mencari pekerjaan? Harus dengan aturan Allah. Ini kita nggak peduli, yang penting udah sholat, puasa, ada duit pergi haji, udah cukup. Itu saja Islam. Akhirnya tidak mengindahkan syariat Allah. Urus keuangan harus sesuai dengan tatanan aturan yang diperintahkan oleh Allah. Ada larangan, ya, dan sebagainya. Maka undang-undang syariat, ya, ini dalam menggunakan haknya untuk membelanjakan harta atau memilih pekerjaan dalam hidupnya juga nggak boleh sembarangan pilih kerjaan. Anak kita bagian rentenir, ya, atau bagian apa namanya, debt collector, berarti sembarangan memberikan kerjaan kepada. Berarti kita nggak peduli dengan undang-undang syariat. Nah ini harus belajar, kita tingkatkan ilmu, sehingga bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi semua aturan Allah kita imani, kemudian kita amalkan, meskipun belum bisa kolektif. Seperti hukum kisos belum bisa kita jalankan karena harus ada pemerintah, ya. Yang mencuri dipotong tangan, nggak bisa. Orang di rumah kita ambil potong tangannya, melanggar HAM. Tapi kalau udah penguasa baru bisa itu dijalankan, ya. Rajam, kisos, yang membunuh, yang potong kuping dipotong kupingnya, yang potong hidung dipotong hidungnya. Itu kalau sudah ada pemerintah. Tapi harus diimani, kita takut kita memotong kuping orang itu, mengimani dan kita mematuhi dan melaksanakan. Jadi jangan sampai kita sembarangan membelanjakan harta, nggak peduli dengan undang-undang syariat, undang-undang syariat. Boleh nggak ya dalam Islam? Baru kita laksanakan, mulai meningkat keimanan kita, mulai meningkat keislaman kita. Banyak orang Islam tapi nggak beriman. Banyak orang Islam tapi tidak beriman. Ini dikatakan dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Belum masuk iman bilang udah beriman, enggak boleh. Baru bilang ente baru nyerah, tunduk. Iman itu udah mengamankan lingkungan. Yamununa alaika aslamu, mereka memberi pengharapan kepada kamu bahwa mereka telah Islam, seolah mereka udah jadi baik, udah sempurna. Yamununa alaika aslamu, kul, kata Allah, la tamunnu alayya Islam. Gak membuat aku bahagia Islam kamu.
Walakin Allah hadakum lil iman, tapi Allah akan beri hidayah kamu dengan iman. Orang kalau beriman itu ya, dirinya aman, orang lain aman. Tapi kenapa orang Islam melaksanakan rukun Islam, orang lain masih ketakutan? Mau minjemin duit aja takut. Kalau dia mukmin, saudaranya mukmin, dia pinjamkan. Karena mukmin mengamalkan. Maka dari itu, berapa banyak orang Islam dalam kehidupannya, ya, dia nggak sadar menyekutukan Tuhan. Sholat iya, tapi menyekutukan Tuhan. Nah, yang seperti ini lama-kelamaan bisa menjadi kafir. Seperti belakangan ini di negeri kita sudah banyak orang mulai mencampur adukan Islam dengan ajaran yang lain. Maka dari itu, ya, momen dari Rabiul Awal 1443, saya sedikit menjelaskan beberapa muamalah Rasulullah di hadapan sahabat. Dan Nabi lebih banyak berdakwah dengan action daripada ngomong. Dan Nabi action lebih dulu baru bicara. Kalau kita bicara terus, actionnya jarang. Banyak kasih nasihat, action jarang. Kalau Nabi lebih banyak action, baru setelah itu bicara. Pembentukan akhlak, ya, bukan sekedar hanya dengan perintah dan larangan. Apalagi sekarang belajar online, nggak bisa untuk akhlak. Ya. Paling masalah pakaian rapi, banyak dibohongin guru bawahnya pakai celana pendek, cuma kerudung, foto, daftar absen. Malah udah mulai melatih berbohong. Anaknya berbohong, ibunya berbohong terhadap guru. Ini harus segera ada tatap muka. Kalau nggak ada tatap muka, masjid dibuka untuk bimbingan belajar anak. Segera, ya. Terutama ilmu dasar. Ilmu dasar itu 3. Ya. Matematika dasar, bahasa, akidah akhlak. 3 harus sudah diajari terus. Maka di sini Nabi, ya, dalam perkembangan akhlak yang baik, ini proses untuk pendidikan panjang. Pendidikan panjang dan berkesinambungan. Datang lagi kelas, tegur lagi, baju nggak rapi. Itu pendiri kotor yang namanya Syekh Imam Zarkashi. Kalau murid masuk, dia diri itu dasi dibetulin, celana dibetulin sebelum belajar. Itu Imam Zarkashi. Topi miring dibetulin. Akhirnya semua anak segan sama dia. Terus saya mau keluar ke pasar, taruh topinya aja, anak-anak rapi semua. Dia keluar ke pasar, topi taruh. Karena segan. Kenapa? Peduli. Setiap datang, miring dasi aja disamperin, dilurusin. Maka terbentuklah pribadi yang rapi. Seperti itu. Jadi pendidikan akhlak itu harus terus memerlukan waktu, proses yang panjang dan berkesinambungan. Nah, insya Allah yang paling penting di ibtidaiyah dasar. Anak kalau dasar rapi, bahasa rapi, insya Allah seterusnya rapi. Maka dikatakan ibu itu adalah sekolah utama bagi anak-anak. Tapi kalau di sekolah diajarkan akhlak, ibunya bahasanya bahasa kasar, ya, nggak peduli dengan pakaian, nggak peduli dengan kesopanan, nah ini lebih berbekas kepada anak. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul kubra. Ibu itu sekolah utama, sekolah paling besar. Ya. Kita bisa lihat anak-anaknya, 10 anak aja. Yang satu bahasanya lembut, yang satu kasar, yang satu tukang adu domba. Lihat aja ibu. Anak yang lembut, ibunya lembut. Jangan marah nak, damai. Itu di kelas begitu selalu ngomong dengan teman. Kita nggak boleh berantem, damai. Itu dari sekolah utama di rumah. Maka pendidikan akhlak ini harus berkesinambungan. Bentuk yang paling kuat ketika dia amankan anak-anak, kemudian ibtidaiyah.
sekolah dasar. Ya, hormati tamu. Ada tamu dipersilahkan, itu dari kecil sudah seperti itu. Mau minum apa? Ya, bergerak itu anak. Itu menjadi anak yang baik, sopan dan santun. Maka orang yang buruk tidak meninggalkan kepada orang lain bekas yang baik. Orang yang buruk kalau hidup di sekitar orang, itu akan meninggalkan bekas yang buruk. Sebaliknya, orang yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Maka beberapa contoh Rasulullah informasi dari sahabat. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi masalan a'la lil khuluq. Rasulullah di hadapan sahabatnya adalah suri teladan utama untuk akhlak. Alladhi yad'u ilaihi, yang dia menyeru kepada akhlak. Fahuwa yagrisu baina ashabihi qabla an yagrisu bima yaqul. Dia menanamkan akhlak, ya, di antara sahabatnya dengan tingkah lakunya sebelum dia berbicara, memerintahkan dan membimbing sahabat. Jadi Rasulullah itu mencontohkan dulu baru memerintahkan. Ya, itu Rasulullah di hadapan sahabat. Jadi yang namanya sebelum menanamkan kata-kata bijak, sebelum menanamkan nasihat, Rasulullah sudah mencontohkan dengan perbuatan. Allahumma sholli ala Nabi. Abdullah bin Amr. Yang pertama ada informasi dari Abdullah bin Amr, anak Amr bin As tadi, gubernur Kairo. Dia sudah hijrah duluan bersama Nabi sejak awal. Inna Rasulullah SAW lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi nggak pernah berkata dan berbuat keji. Yang namanya kata-kata keji, jorok, kotor. Ini langsung informasi dari Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Nabi nggak pernah berkata dan berbuat keji. Cerita jorok, cerita porno kan. Maka Rasulullah berkata, khiyarukum ahasinukum akhlak. Yang paling baik di antara kamu adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi setelah sahabat melihat perbuatan Nabi, ada perkataan Nabi, khiyarukum ahasinukum akhlak. Yang paling terbaik di antara kamu adalah yang paling bagus akhlak. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini hidup 10 tahun bersama Nabi. Meskipun umur dia paling tua, tapi hidup bersama Nabi 10 tahun. Anas qala khadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya membantu Nabi 10 tahun. Hidup bersama Nabi jadi pembantu. Memang ibunya kan, ya Rasulullah, saya mau anak saya mengabdi kepadamu, tinggal bersamamu, menolong kamu, ya Anas bin Malik. Wallahi ma qalani qad muffin. Enggak pernah bentak anak. Lama 10 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah bentak. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza. Enggak pernah nyalain, kenapa ente berbuat begini? Kenapa ente melakukan sesuatu begini? Karena anak-anak. Nabi nggak cepat nyalain melarang anak, semua sepakat. 5 fa'atakana. Kenapa kamu lakukan sesuatu? Wahala fa'atakana, kenapa kamu nggak lakukan begini? Nah, orang anak-anak baru mulai berbuat. Jadi nggak pernah 10 tahun Anas hidup bersama Rasulullah, Rasulullah membentak atau menyalahkan apa yang diperbuat. Wahala fa'atakana, kenapa kamu tidak melakukan begini? Tapi dicontohkan terus. Nabi mencontohkan, datang tamu jawab salam, buka pintu. Tapi ketika dia beraction, Nabi gak salahkan. Ini anak-anak, ya. Salah kalau kita kasar kepada anak-anak yang mulai tumbuh. Salah, orang tuanya yang salah. Tapi harus dia mencontohkan. Hadis riwayat Muslim. Wa anhu, dari Anas lagi.
Ingkanatil amah litakhudha biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu syaa. Kalau ada budak perempuan pegang tangan Nabi, diseret Nabi, mau kasih tunjuk sesuatu, mau ngobrol di sana, Nabi ikut aja. Budak perempuan. Kalau kita ada membantu kita megang tangan kita, narik pas tunjuk slogan mampet atau apa, ngamuk. Emang lu siapa? Kalau kita. Tapi Rasulullah budak perempuan megang tangannya, terus ditarik, ikut aja. Sampai mana itu budak jalan, Nabi. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatantaliqu bihi haitsu syaa. Ya, Nabi ikutin sampai di mana dia pergi. Wa kana idza istaqbalahu ar-rajul fasafaha. La yanzi yadahu an yadi wa la yasrif wajahu an wajhi hatta yakuna ar-rajul walladhi yasrifuhu wa lam yara muqaddiman rukbatayhi baina yadayhi jalisin lahu. Ini Anas dari kecil menyaksikan sifat dan sikap Rasulullah. Dia katakan kalau ada budak perempuan megang tangannya, narik dia ajak ke satu tempat, Nabi ikut sampai ke tempat itu. Yang kedua, apabila datang orang laki-laki mengajak selamat, Nabi tidak akan lepas tangan sampai orang itu melepas tangan. Jadi termasuk akhlak sunnah Rasul, orang ngajak selamat jangan kita yang lepas, yang ngajak selamat yang lepas. Kalau kita diajak selamat lepas, ya ini banyak nih jelek sifat jelek. Salah. Yang ngajak selamat, kita biarin pegang tangan kita sampai selesai. Kalau dia mau selamat muter, dia sendiri yang akan. Yang ngajak selamat itu yang lepas, karena mau selamat banyak orang. Tapi yang diajak selamat, sunnah. Contoh dari Anas, Nabi tidak melepas. Kemudian diajak bicara, masih pegang tangan, tetap aja. Dan jika ada yang mengajak bicara, Rasulullah tidak akan memalingkan wajahnya sampai orang itu memalingkan wajahnya. Jadi terus didengar, ini selama ngobrol terus. Itu Rasulullah. Ya. Wala yasrifu wajhaha an wajhi, dia tidak akan memalingkan wajahnya dari wajah orang tadi yang ngajak selamat. Hatta yakuna rajul walladhi yasrifu, sehingga orang itu memalingkan kepala. Walam yara muqaddiman rukbatayhi baina yaday jalisin lahu. Enggak pernah saya melihat, kata Anas, Nabi memanjangkan kakinya, ya, memanjangkan dengkulnya di hadapan orang yang ngobrol dengan dia. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat. Jadi kalau ada yang ngobrol datang, kan rakyat, Nabi ini pemimpin. Rakyat datang mengadu, udah Nabi turunin kaki. Tidak mengangkat dan memajukan dengkulnya di hadapan orang yang ngajak bicara. Dari Aisyah Ummul Mukminin, qala ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Fa in kana ithman kana ab'adun nas anhu. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi qad illa antun habila antun tahaka hurmatullah fayantakim. Wa ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi wala imra'ah wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Aisyah memberikan informasi tentang akhlak dan sikap Nabi. Apabila diberi dua pilihan, Rasulullah selalu memilih yang termudah. Ya. Kalau kita terbalik menjadi pegawai negeri, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, kalau kita baru jadi kepala yang memilih pegawai aja, seleksi pegawai udah galak. Nabi pemimpin utama, kalau diberikan dua pilihan, maka yang dipilih oleh Nabi yang termudah. Ya Rasulullah, aneh mau ke Tanjung Priok.
Anda naik sepeda, jalan kaki, atau naik mobil? Ada mobil, naik mobil. Itu Rasulullah. Jadi yang termudah. Oh enggak, ente masih sehat, jalan kaki aja ke Tanjung Priok. Jadi Rasulullah apabila ada dua pilihan selalu memilih yang termudah bagi. Ini sifat dari Rasulullah SAW. Selama yang mudah itu tidak menimbulkan dosa. Jika yang mudah itu menimbulkan dosa, Nabi orang yang paling menjauhkan perbuatan, yang paling kabur, paling menjauh dari perbuatan dosa itu Rasulullah. Jadi dua pilihan, selalu pilih yang mudah. Selama tidak menimbulkan dosa. Misalnya ngurus sertifikat, ya, ngurus sertifikat ini 3 bulan ya Rasulullah. Tapi kalau pakai duit berizin bisa 1 bulan keluar. Nabi nggak mau itu, ada sokok. Jadi kalau yang mudah itu menimbulkan dosa, Nabi orang yang paling menjauh dari perbuatan dosa. Wa man taqama Rasulullah SAW, Nabi nggak pernah dendam kalau urusan untuk dirinya, sama sekali. Kita sholat banyak, dendamnya juga banyak. Nabi nggak pernah dendam kalau urusan dirinya. Kecuali kata Aisyah, antum tahaka hurmatullah, kalau dilecehkan kehormatan Allah, fayantakim, maka Nabi dendam. Tapi kalau urusan dirinya, tapi kalau urusan Allah, Islam dilecehkan, Nabi orang yang paling utama dendam. Wa ma daraba Rasulullah, Nabi nggak pernah memukul seorang pun dengan tangannya. Baik perempuan, pembantu, ya, baik perempuan, pembantu atau anak-anak nggak pernah Nabi pukul. Nabi itu memukul kalau sudah perang di jalan Allah. Kalau sudah berhadapan dengan musuh bentrok, baru Nabi itu memukul. Illa yujahida fi sabilillah. Ini kata siapa? Aisyah. Hatta meja ini Nabi nggak pernah pukul. Nggak ada Nabi gebrak meja kan? Gebrak lemari, gebrak pintu. Karena di sini ma daraba Rasulullah SAW syai'an qat, sesuatu pun dengan tangannya. Wala imro'ah wala khadimah. Jadi Nabi nggak pernah gebrak meja, Nabi nggak pernah mukul lemari, nggak pernah gebrak pintu. Kalau kita kesal kadang-kadang, di depan kita gebrak kita. Kalau nggak lemari, kalau nggak pintu, kalau nggak meja. Kalau yang cepat banting piring biasanya perempuan. Begitu minta bilangin nangis kesel. Karena emosinya lebih cepat. Kalau kita udah puncaknya baru. Ya. Jadi Nabi nggak pernah memukul dengan tangannya kecuali ketika perang. Baru Nabi memukul. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuntu amshi ma'a Rasulillah wa alaihi burdun balidul hasyah. Anda pernah jalan bersama Rasulullah, kata Anas, dia pakai baju burda tapi yang kasar benangnya. Fadrakahu Arabiyyun. Akhirnya Nabi disusul oleh orang Badui. Fajazabahu, ditarik bajunya di belakang. Badui, orang Badui pedalaman. Ditarik dengan keras sampai kelihatan merah di leher karena benangnya kasar. Jadi ada bagian leher, ya, Nabi sampai merah dan keras. Waqad asarat biha hasyatul burd. Ada bekas kasarnya baju yang dipakai oleh Nabi. Tsumma qala, ya Muhammad murli min malillah alladhi indak. Kemudian baju itu bilang, inti kasih aneh dong, aneh belum dikasih duit. Berikan aneh uang yang ada pada kamu. Cuma minta duit, tarik-tarik baju. Badui. Fata ilaihi Rasulullah, Nabi nengok ke belakang, wa dhahika ketawa. Orang minta duit narik baju sampai lecet leher. Gimana kalau kita? Nabi nengok senyum, ternyata orang Badui.
Wa amaro wa dhahika amaro lahu bi atau. Kemudian ada perintah sahabat kasih itu. Diperintahkan sahabat itu kasih. Bukan kita marah-marah. Saudara udah lecet katanya. Tanda merah karena baju kasar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian lain lagi sikap dan tingkah laku Rasulullah wasu'ilat Aisyah. Aisyah ditanya oleh sahabat, maka Rasulullah SAW ya'malu fi baiti. Apa yang dilakukan Rasul ketika berada di rumah? Qala Aisyah menjawab, kana yaqulu fi mihnati ahli. Kana yaqulu fi mihnati ahli. Jadi Nabi membantu keluarga. Kalau lagi ngepel, nyuci baju, masak. Jadi kerjaan keluarga Nabi kerjakan. Faidah hadratis sholat, ketika datang waktu sholat, Nabi berwudu dan keluar ke masjid. Bahkan di hadis tambahan riwayat Muslim, ketika dia bekerja di rumah ngobrol dengan mesra. Tapi ketika azan zuhur dilepas kerjaan, wudu langsung ke masjid, seolah-olah dia tidak mampu. Itu hadis selanjutnya. Jadi kalau udah Allahu Akbar, yang namanya siapapun di hadapan kita kecil. Ya, kalau kita belum sempat karena orang sakit di depan kita jawab Allahu Akbar. Karena masih ngurus orang sakit. Tapi kalau cuma ngobrol, cuma sama istri, cerita mesra-mesra, itu semua ditinggal. Apalagi cuma jawab WA, buka HP. Jadi misalnya ini teladan contoh Rasul. Kenapa kita sholat puasa zakat tapi mau orang kasar galak? Coba lihat Rasul. Di rumah pun nggak sok jadi tuan, cuma duduk doang, minta minum, minta makan. Ini pemimpin kepala negara, bahkan kepala dunia. Saat itu Nabi Islam mengarahkan Romawi dan Persia. Ini pemimpin dunia. Tapi luar biasa. Karena yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadratis shalah yatawadda wa yaqudu ila shalah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau tamunya sepupu kita, ponakan, apalagi ponakan kita, bangun wudhu, ayo kita ke masjid. Kalau tamunya Pak Lurah, Pak sebaiknya kita ke masjid sholat. Lain lagi bahasa. Tapi kalau ponakan, anak bisa lebih tegas. Tamu dari jauh itu capek nih, kita sholat jamaah. Jadi aneh ke masjid dulu. Tapi ketika menghadapi orang sakit yang perlu dibantu, Nabi selesaikan urusan. Atau kita sebagai dokter sedang operasi, kita cuma jawab aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, terus kita selesaikan maslahat. Ya. Karena kita harus menyambung kehidupan orang lain. Tapi jawab Allahu Akbar harus sudah terlintas di mulut kita bahwa Allah yang paling besar. Ya. Allah pun mengatakan jika ada urusan kemanusiaan yang mendesak dan harus kamu turun, kamu bisa jamak sholat. Tapi ketika azan sudah kita jawab Allahu Akbar, Allah. Kemudian dari Abdullah bin Al-Haris, Maka itu ahadan aksara tabasuma min Rasulillah. Karena yang pernah ketemu orang yang paling banyak, yang lebih banyak senyumnya daripada Rasulullah. Jadi setiap ketemu orang Rasul itu senyum. Sahabat semua menceritakan ketemu Nabi senyum. Meskipun masalah banyak pemimpin, tapi senyumnya yang paling banyak di hadapan para sahabat. Saya nggak pernah lihat orang yang lebih banyak senyumnya daripada Rasulullah. Anas bin Malik, bagaimana Nabi kalau berkunjung ke rumah sahabat?
Langsung kalau sahabat punya anak kecil, Nabi ajak main. Kan bapaknya Anas kawin lagi itu, ya, dapat anak Umair. Bahkan dari akhun Fatim, sepupu dari Anas, baru disapi, umur berapa kalau disapi? 2-3 tahun, ya, namanya Aba Umair. Langsung Nabi ajak main, dia punya burung kecil mainannya. Ya Aba Umair, ya, mada fa'ala Nugair. Jadi punya burung namanya Nugair. Anak kecil pun Nabi ajak main. Umur 3 tahun, 4 atau 5. Bahkan dipangku. Nabi kalau ke rumah sahabat punya anak kecil dipangku sama Nabi. Ini pemimpin. Ya. Ini Anas menyaksikan, saya punya saudara, adiknya siapa namanya? Karena ibunya Anas kawin lagi sama orang kaya, kemudian dapat anak, ya, namanya Umair. Langsung Nabi manggil manja, diajak main, dipahami Rasulullah. Padahal Anas pembantu, punya adik, dipangku. Rasulullah SAW. Waqala Jarir bin Abdillah mahajabani Rasulullah mundur Islam tu wala ramani ila tabassum. Enggak pernah ketika anak masuk Islam kata Abu Jarir bin Abdillah selama anak masuk Islam enggak pernah aneh dihalangi untuk bertemu Rasulullah. Dan setiap ketemu Rasulullah pasti dia senyum. Coba. Jadi kita tingkatkan ibadah kita pahami makna ibadah kita sehingga terjadi perubahan hidup. Kemudian momen-momen, ya, di bulan Rabiul Awal kita pelajari sejarah Rasulullah, kemudian kita ikuti sikap dan tingkah laku. Pasti umat akan bersatu, murah senyum, ya. Kemudian mukmin sama mukmin husnuzon, kedepankan berbaik sangka, jangan buruk sangka. Mungkin habis azan kita lanjutkan sedikit, biar jamaah di luar masjid tahu waktu sudah masuk isya.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan untuk sejarah perilaku Nabi perlu panjang memang. Karena Nabi kalau perang itu, ya kalau sudah berkecamuk, Nabi pacu kuda dan orang yang paling dekat dengan musuh adalah Rasulullah. Maka Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, itu gimana supaya Rasulullah tidak terluka? Jadi mereka kelengkap. Nabi kalau sudah perang berkecamuk, mandang, mata sudah merah, sahabatnya mata sudah merah, berarti dia akan pacu kuda paling kencang. Dan Rasulullah paling dekat dengan musuh. Jadi memang bukan sekedar pemimpin yang nyuruh-nyuruh doang, enggak. Kalau sudah puncaknya perang, orang yang paling dekat dengan Ali yang cerita. Qala Ali bin Abi Thalib, inna kunna idahum yabas wahmaratil hadak, merah mata Nabi. Pandang ke depan, merah. Nataki bi Rasulillah. Kami takut dengan Rasulullah. Wa may yakunu ahad aqrabu ila aduwwin minhu. Enggak ada yang lebih dekat dari musuh kecuali Rasulullah. Jadi langsung ke depan. Karena orang yang paling syaja'ah, orang yang paling berani itu Rasulullah. Jadi kalau udah memandang ke depan, terus sudah berkecamuk perang, ini sudah merah, langsung sahabat udah ketakutan nih, berarti nih Nabi akan meluncur cepat. Ini Rasulullah SAW. Ada kejadian suara keras sebelum subuh, suara keras. Sahabat bangun semua nyari kuda menuju ke tempat suara. Nabi sudah kembali dari tempat suara. Waktu itu Nabi menggunakan kuda Abi Thalha, yang orang kaya tadi yang kebun yang paling bagus dihadiahkan pada Nabi. Akhirnya bilang bagi kepada saudara-saudaramu, jangan sampai dia hidup melarat. Karena sebaik-baik sedekah adalah kepada akrab. Jadi Rasulullah itu menggunakan kuda Abi Thalha. Sudah sampai ke tempat kejadian, Nabi balik, baru Abu Bakar, Umar, Ali menuju sana. Nabi bilang lan turam, jangan takut, tidak ada apa-apa. Coba kalau presiden sekarang, ya, Panglima Polisi cepat perintahkan, ada apa itu? Ya, TNI cepat perintahkan, ada apa itu? Kalau Nabi nggak pakai telepon, langsung bisa. Ya, itu Rasulullah. Jadi orang yang paling asya, paling gagah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, masih panjang saya cerita untuk kehidupan Rasulullah karena di bulan Rabiul Awal. Ada pertanyaan ini banyak, memang masalah sholat perlu kita tata rapi. Ya, sekali lagi, shaf itu rapat betul rapat. Semua saling mengajak. Kemudian banyak shaf renggang, ada satu di belakang sholat sendiri. Ini kes Nabi ini kalau ada yang sendiri sholat di belakang, Nabi suruh ulang. Dia harus masuk barisan. Makanya semua harus paham, ketika ada saudara kita satu di belakang, kasih tempat. Dia mungkin mau minta tempat, takut marah. Coba yang paham, geser, kasih tempat. Gak boleh dia sendirian di belakang, imam satu, belakang satu. Nabi begitu selesai sholat, Nabi bilang ulangi. Ulangi lagi sholatnya.
Itu namanya nggak berjamaah, sama juga sholat sendiri. Juga kalau berdua berjamaah jangan seperti gini. Banyak kita lihat orang datang terlambat. Jadi kalau berdua harus berjamaah. Makmum sebelah kanan, imam sebelah kiri. Jadi sebelah kanan imam, makmum begini. Kalau sudah datang satu lagi, baru. Maka paham. Yang tadi berdua dengan imam, ada satu lagi begitu dicolek atau melihat saja dia mundur. Atau kalau nggak ada tempat, imam maju. Jadi dikondisikan kalau lebih dari satu di belakang imam. Kalau sendiri di sebelah. Ini harus dipahami sih. Maka kalau kita datang sendiri, ya, kalau nggak ada orang lain, kalau kita nggak bisa masuk ke soft, colek satu untuk menemani kita di belakang. Maka mesti paham, kalau ada yang colek kita mundur untuk menjadikan menemani dia di belakang. Nah, bagaimana yang renggang? Merapat. Merapat. Ini udah banyak fenomena, ada kosong di tengah, ada yang batal keluar, kemudian nggak ada yang ngisi, depannya nggak mau masuk, atau di pinggirnya nggak mau merapat. Coba harus cerdas makna jamaah. Betul-betul kita berjamaah. Jangan sama dengan sholat sendiri. Ya, jamaah itu berjamaah. Kemarin batal keluar. Kemudian apakah boleh kita melewati jamaah lain untuk memutuskan? Boleh. Yang nggak boleh dilewati imam. Jadi jangan tersinggung kalau ada orang masuk untuk menggenapkan atau melengkapi shaf, jangan marah. Jangan dilarang, kecuali kita udah sendiri. Kalau kita sudah sendiri, imam selesai, baru kita. Tapi ketika berjamaah, yang tidak boleh dilewatin adapun satu masuk, merapat ke sana, atau yang batal terus keluar. Jadi sudah jelas, sholat tetap tenang, ya. Jangan kita melakukan sholat kemudian membuat resah yang lain. Kalau lagi batuk-batuk gak berhenti, jangan ke masjid, sholat di rumah, karena mengganggu kekhusyuan yang lain. Badan lagi bau, korengan kusta. Anda pernah sholat di belakang samping Anda kusta, Masjid Al-Falah Ben Hill, melenting banyak. Udah bau, ini bau, nggak bisa kita khusyuk. Nah seperti begini, sholat di rumah. Allah akan beri pahala seperti berjamaah ketika dia selalu berjamaah. Jelas ya? Coba kita benahi terus sampai betul-betul sofan ka'annahum bunyanum marsus. Karena Allah suka orang yang berperan di jalan Allah seperti bangunan yang kokoh. Hadis Nabi, al-mu'min bil mu'min kal bunyan, kal jasad, seperti satu tubuh, satu bangunan. Jadi coba terus merapat. Ya, insya Allah hati akan menyatu. Ini kalau nempel, ini ada perasaan menyatu hati. Tapi kalau renggang mau sendiri-sendiri, sholat sama juga, udah tetap kita akan cemberut depan dia, akan mudah tersinggung di hadapan saudara kita. Coba, ada nggak yang bertanya? Mungkin 3 aja deh, nanti kita lanjutkan di kesempatan lain. Sahabat Nabi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita tahu Ustaz, bahwa Rasul itu diturunkan Allah ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah sekarang kita telah belajar bagaimana akhlak Rasul tersebut, mulai dari beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi dan bermasyarakat, bersosialisasi. Nah kadang-kadang begini Ustaz, dalam diri kita tahu nih bahwa ini perilaku Rasul. Contoh, kita nggak boleh nyolong. Sekarang dia kalau perihal Rasul ternyata dia pakai baju oranye, ya kan, oranye atau maling atau seperti korupsi segala macam. Nah mereka tahu gitu, Ustaz. Kira-kira apa sih implementasi dalam hidup yang harus kita lakukan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca surat Al-Imran, yang begitu-begitu sudah diceritakan. Ini baca Al-Imran sampai selesai.
ahli kitab. Mereka tahu kitab. Mereka tahu Rasulullah itu. Mereka tahu berbuat salah, tapi kenapa mereka lakukan? Kayak gitu. Kenapa mereka lakukan? Karena hasad dan dengki. Hasad dan dengki. Sifat dengki ini yang merusak kita sampai kita meninggalkan sebagian kita, sampai kita memutar balik makna kita untuk kepentingan hawa nafsu. Munculnya dari situ. Nah, ini hawa nafsu bisa dikendalikan, ya. Di samping kita banyak sedekah menundukkan hawa nafsu. Nah, sholat juga harus rapat. Kalau sholatnya rapat, udah sulit juga kita menundukkan hawa nafsu. Mempererat persaudaraan, kemudian membelanjakan harta di jalan Allah, ini akan merubah sifat dengki, iri, sombong, cemburu. Itu bisa lenyap. Kan awalnya itu muncul dari hawa nafsu. Makanya berlindung kepada Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Karena emang banyak ya dari pendengki apabila dengki. Apakah mereka yang pakai baju oranye nggak tahu bahwa mereka korupsi itu haram? Tahu. Mereka tahu. Itu mulai dari ayat 60 Al-Imran tentang wadat ta'ifah min ahli kitab, qala ta'ifah min ahli kitab. Ya, sebagian mereka tahu Nabi Muhammad nabi. Tapi karena apa? Hasadan. Jadi timbul persaingan keduniaan. Jadi mereka menjadikan Tuhan hawa nafsu. Ada 3 ayat ya tentang menjadikan Tuhan hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau telah melihat orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsu? Maka Allah tutup pendengaran penglihatannya, Allah tutup hatinya. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Jadi namanya korupsi itu ada nafsu lebih dari nafsu hewan. Kamu ngomong pelan-pelan yang pakai baju oranye, ini ente berbuat dosa? Iya, salah. Pasti. Kalau dari hati ke hati. Jadi insya Allah korupsi, dendam, hasad bisa hilang. Diawali dengan sholat kita merapat. Ya. Kemudian kita anjurkan dia supaya banyak jangan udah korupsi baru sedekah, udah korupsi baru pergi haji, nggak hilang. Alasannya membersihkan diri, nggak bisa. Ya. Bukan cuci hati dengan cuci uang. Jadi insya Allah dengan ibadah yang baik, insya Allah berubah nanti sikap. Jadi aplikasi akan menjadi baik. Semoga Allah memberikan kepandaian dan kekuatan kepada kita dalam menghadapi zaman era sekarang yang penuh dengan fitnah, dan musuh Islam ini bersatu untuk menghancurkan kita. Maka kita harus bersatu untuk meningkatkan ibadah yang ikhlas, bersih, dan kedepankan ukhuwah. Wa may yantasim billah, kata Allah, siapa yang intisam dengan Allah, ini akan menyelamatkan. Jadi intisam billah akan menyelamatkan kita. Saya rasa cukup, jamaah udah banyak, kita sholat isya. Semoga Allah memandaikan kita semua dan banyak bersolawat. Artinya kita bersyukur, ya, mendoakan Rasul. Ini perintah Allah. Allah juga mendoakan Rasul, berikan rahmat dan berkah. Dengan banyak menyebut salawat berarti kita berusaha untuk banyak mengikuti, meniru Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.